Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Salah satunya adalah TikTok, platform berbagai video yang kini menjadi tren global. Namun, bagaimana pengaruh TikTok terhadap rasa nasionalisme generasi muda di Indonesia? Apakah TikTok mampu menjadi wadah untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan? Atau justru membawa pengaruh lain yang membawa kita melupakan jati diri sebagai bangsa? Melalui video ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana TikTok mempengaruhi cara generasi muda memandang nasionalisme. Mari kita pahami lebih jauh agar kita bisa membangun generasi yang kreatif tapi tetap bangga pada identitas bangsa. Nasionalisme adalah rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara yang terwujud dalam sejarah, budaya, dan identitas nasional. Di kalangan generasi muda, rasa nasionalisme juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pendidikan, pengalaman sosial maupun dari media sosial. Di era saat ini, dengan hadirnya media sosial seperti TikTok, nasionalisme di kalangan generasi muda dapat terbentuk ataupun berkurang, tergantung pada jenis konten yang mereka konsumsi dan bagaimana cara mereka menginterpretasikan konten tersebut. Lalu bagaimana sih tanggapan mahasiswa UNAN tentang pengaruh penggunaan TikTok terhadap rasa nasionalisme mereka? Kenalin, aku Zafira dari jurusan Farmasi. Halo, kenalin aku Giva, aku dari Fakultas Hukum Angkatan 2024. Kenalin, nama aku Revalina Zulita dari jurusan Biologi Fakultas Unpar. Nama aku Salsabila Akori dari jurusan Farmasi. Kenalkan, nama aku Fagia Mafaza dari Fakultas Peternakan. Halo, perkenalkan nama aku Balkil Fiatana dari jurusan Hukum Angkatan 24. Nama saya sendiri Bastiana Yakanima, saya berasal dari Fakultas MIPA dengan jurusan Kimia. Perkenalkan, nama aku Yuri Ismia Pipa dari Fakultas Prodi Peternakan. Menurut kakak, kakak ini sering nggak menggunakan media sosial TikTok di kehidupan kakak sehari-hari? Kalau media sosial TikTok itu aku lumayan sering. Kalau misalnya aku sendiri, aku cukup sering sih Kak untuk gunain TikTok. Terus juga alasannya karena banyak juga konten menarik di dalam TikTok. Mungkin kalau dibilang sering tidak, tapi memakai juga gitu, memakai aplikasi TikTok. Untuk sehari-hari aku lumayan sering menggunakan medsos TikTok. Kalau untuk medsos sendiri khususnya TikTok sih aku emang sering buka ya, soalnya aku emang suka lihat konten-konten di TikTok. Karena ya emang menarik aja dan durasinya itu nggak terlalu panjang dibanding aku ngebuka dari YouTube gitu misalnya. Sering menggunakannya apabila udah selesai kampus, biasanya menggunakan itu. Dalam kakak menggunakan medsos TikTok itu, apakah kakak sering melihat tentang konten-konten budaya kita ataupun tentang rasa nasionalisme kita nggak kak? Lumayan sering sih, kayak konten makanan Indonesia, terus konten-konten pameran budaya Indonesia di luar negeri yang kayak gitu-gitu. Kayaknya sering ya lewat FYP TikTok aku kayak tari-tari kecak yang dari Bali kayak gitu sih ya. Pernah sih Kak, kadang-kadang juga lewat di FYP aku. Mungkin ada tapi jarang gitu. Mungkin untuk jiwa nasionalisme kalau dalam TikTok tuh mungkin ajakan gotong royong atau vlog-vlog vlogger anak kalangan remaja untuk gotong royong di daerah tempat masyarakat gitu. Cukup sering lewat sih Kak. Contohnya kayak kemarin kayak peringatan darurat gitu loh Kak. Kebudayaan nggak cuman yang dari TikTok pesona Indonesia biasanya. Pernah seperti tarian Indonesia yang ditampilkan di negara luar seperti tari piring, randai dan lain sebagainya. Menurut kakak apakah pengaruh budaya asing yang dilihat dari konten di TikTok dapat menurunkan atau meningkatkan rasa nasionalisme? Menurut aku pengaruh budaya asing itu bisa meningkatkan, bisa menurunkan ya, sesuai dengan perspektif kita masing-masing aja sih kayak gimana cara kita nanggepinnya. Oke Kak. Untuk konten Indonesia itu aku rasa bisa meningkatkan rasa nasionalisme ya, karena juga memperkenalkan budaya baru juga yang mungkin aku kayak belum tahu sebelumnya. Menurut aku pribadi sih itu tuh kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Konten-konten budaya asing itu bisa menurunkan rasa nasionalisme karena kita tuh terpengaruh gitu oleh budaya luar, tapi bisa juga meningkatkan rasa nasionalisme seperti kita tuh mengenal budaya luar dan membandingkan dengan budaya kita sehingga kita tuh jadi lebih
mengenal dari budaya negara kita sendiri. Kalau misalnya menurut aku itu tergantung pribadi masing-masing nggak? Kalau menurut aku sih kalau budaya-budaya asing yang kita lihat di TikTok itu atau di media sosial lain itu tuh lebih ke menurunkan rasa nasionalisme karena generasi muda itu lebih tertarik ke budaya asing itu tersendiri gitu. Oke. Tergantung ke pribadi kita masing-masing ya. Kalau menurut aku lebih ke pengembangan pada budaya kita. Soalnya kita dapat membandingkan budaya kita dengan budaya luar. Sebenarnya 50-50, ada yang dapat meningkatkan, ada yang dapat menurunkan. Cuman mungkin daya saring orang Indonesia ini kurang gitu, jadi lebih banyak memilih. Baik. Nah, menurut kakak apa yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme khususnya di kalangan generasi muda sekarang ini? Seperti kita dapat meningkatkan nasionalisme dengan bersosialisasi mengenalkan budaya kita ke negara-negara luar, orang-orang luar, baik itu secara langsung maupun di media sosial. Kalau misalnya menurut aku bisa dengan cara kayak kinian sekarang bisa bikin TikTok atau konten-konten menarik yang bisa menarik generasi muda. Kalau menurut aku pribadi, kita sebagai generasi muda itu harus pandai-pandai gitu menyaring mana konten yang sekiranya dapat menurunkan rasa nasionalisme kita. Dan juga kita tuh harus memiliki rasa bangga terhadap budaya kita sendiri sebagai generasi muda. Lebih menyemarakkan lagi bentuk-bentuk kebudayaan gitu, bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Nah kan kita ini sering ya menggunakan TikTok. Nah dari situ kita bisa buat konten-konten menarik kayak kuis-kuis yang berhadiah gitu di TikTok. Oke. Mungkin menurut aku kalau misalkan untuk sesama teman sebaya gitu, kita mungkin bisa coba dengan interaksi sama teman-teman yang kita kan pasti dari berbeda latar belakangnya gitu, beda suku, beda daerah. Jadi kita bisa saling sharing aja gitu tentang budaya masing-masing. Kita sendiri yang berada di Universitas Andalas mungkin bisa mengajak teman-temannya untuk gotong royong bersama untuk membersihkan sampah-sampah yang mungkin yang beredar atau bertebaran di daerah fakultas atau universitas. Kalau yang aku lihat ya, itu tuh kayak generasi muda itu kan lebih banyak meluangkan waktunya dengan scroll TikTok atau media sosial yang lainnya. Jadi kayaknya lebih ke membuat tren-tren, kayak kan ada tuh contohnya di TikTok kayak tren-tren make up. Ya, kayak gitu. Dari video wawancara tadi, penggunaan TikTok yang intens dapat meningkatkan rasa kebanggaan terhadap budaya lokal dan identitas nasional melalui konten-konten yang berfokus pada kebudayaan, sejarah, dan simbol-simbol nasional. Penggunaan TikTok, terutama generasi muda, bisa mendapatkan edukasi tentang nilai-nilai kebangsaan dan ikut serta dalam gerakan-gerakan positif yang mempromosikan nilai-nilai nasionalisme. Sebaliknya, ada potensi bahwa penggunaan TikTok yang berlebihan bisa mengarah pada globalisasi budaya yang berlebihan, sehingga dapat mengurangi apresiasi terhadap kebudayaan lokal. Beberapa konten mungkin lebih mengedepankan tren atau budaya asing yang dapat mempengaruhi nilai-nilai dari nasionalisme. Penggunaan TikTok terhadap nasionalisme sangat tergantung pada jenis konten yang dikonsumsi. Konten yang berhubungan dengan patriotisme, sejarah, dan kebudayaan Indonesia cenderung memperkuat rasa nasionalisme. Sementara itu, konten yang lebih bersifat hiburan global atau sekedar tren bisa mengurangi penghayatan terhadap identitas nasional. Oleh karena itu, sebagai pengguna TikTok memiliki peran penting dalam memilih dan menyaring konten yang akan dikonsumsi. Serta kita juga harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya nasionalisme. Sehingga kita bisa memanfaatkan TikTok ini sebagai wadah untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan.